CPU-nya mana ya? Ayo, ini CPU-nya. Tara, fresh dari kulkas ki. Wah. Tapi kamu kok nyimpennya di kulkas sih? Suka-suka aku dah yo. Udah yuk, langsung aja nanti aja. Nah, di sini kami mulai untuk membedah CPU. Pertama, buka tutup casing. Di sini terdapat beberapa macam hardware seperti CD-ROM, disket drive, kemudian ada hard disk. Di sini ada sound card, VGA card, ada fan prosesor, dan di sini power supply. Di dalam sini pun ada prosesor. Pertama, kami akan melepaskan CD-ROM terlebih dahulu. Lepas CD-ROM dari kabel datanya dan kabel power supply-nya. Setelah lepas, dorong ke depan untuk mengeluarkannya. Setelah itu, kami akan melepaskan disket drive-nya dengan melepaskan kabel prosesor, maksudnya kabel data dan kabel power supply. Untuk mengeluarkannya, dorong ke depan seperti halnya CD-ROM. Lepas bautnya terlebih dahulu. Dorong ke depan. Selanjutnya melepaskan hard disk. Lepas kabel power supply, kemudian kabel data. Setelah itu bautnya. Dan lepas. Penampakannya hard disk seperti ini. Selanjutnya melepaskan sound card. Lepaskan secara perlahan. Terlebih dahulu lepaskan baut. Nah, sound card terlepas. Kemudian audio card pun sama. VGA card maksudnya. Dilepaskan secara perlahan. Nah, selanjutnya melepaskan fan prosesornya. Lepaskan baut-baut yang terdapat pada fan prosesornya. Lepas. Selanjutnya kita buka prosesornya. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini.
lihat prosesor di sini. Kemudian kita tarik besi yang terdapat di samping prosesor ke atas hingga tegak. Lalu kita ambil. Jangan sampai yang tengah ini dipegang. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat motherboard. Di sini ada power supply dan tentu saja ini adalah casing dari CPU tersebut. Oh iya, ini RAM-nya. Cara membuka RAM dengan menekan kanan dan kirinya. Nah, dapat semua ditekan dan seperti ini. Di video sebelumnya, Manda telah membongkar CPU. Saya kali ini akan menjelaskan tentang RAM. RAM yaitu penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU dan hanya bekerja pada saat komputer hidup saja. Struktur RAM terbagi menjadi 4. Yang pertama, input storage, yaitu untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Yang kedua, program storage, yaitu sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working storage, yaitu untuk menyimpan data yang akan diolah dari hasil pengolahan. Yang keempat, output storage, berfungsi untuk menampung hasil akhir data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Fungsi RAM yaitu mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin banyak RAM di komputer, semakin banyak komputer memiliki kapasitas untuk menampung dan memproses program dan file yang besar, serta meningkatkan kinerja sistem. Minggir dong, Ya, apaan udah sih? nilai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM ada 4. Yang pertama, SDI RAM. SDI RAM itu punya 168 pin, kecepatan prosesnya 100-133 MHz, maksimum kapasitasnya yaitu 512 MB. Yang kedua, DDR RAM. DDR RAM itu punya 184 pin dan 1 not. Kecepatan prosesnya 266-400 MHz, maksimum kapasitasnya 1 GB. Yang ketiga yaitu DDR2 RAM. DDR2 RAM memiliki 240 pin dan 1 not. Kecepatan prosesnya 533-800 MHz. Kapasitas maksimumnya yaitu 2 GB. Yang keempat yaitu DDR3 RAM memiliki 240 pin dan 1 not. Kecepatan prosesnya sampai 101,3 GHz dan maksimum kapasitasnya yaitu 4 GB. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja RAM. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, maka yang bekerja pertama kali yaitu prosesor. Prosesor minta data dari hard disk. Fungsi memori di sini bekerja. Pada dasarnya, hard disk itu nggak mampu memenuhi kecepatan pembongkaran data dari prosesor, maka dibutuhkan RAM. Jadi semakin besar RAM, maka kinerja komputer semakin baik. Nah, sekarang giliran saya mau jelasin struktur dari RAM. Karena saya belum hafal, nyontek. Bukan contekan sih, bikin sendiri ceritanya. Oke, yang pertama itu ada PCB, Printed Circuit Board. Nah, Printed Circuit Board itu, ini yang hijau, circuit board, papan sirkuit. Nah, yang hijau ini. Oke, selanjutnya ada SMT. SMT itu komponen-komponen penunjang kayak transistor dan segala macamnya. Ini yang kecil-kecil. Kecil-kecil ini. Ya. Oke. Nah, next itu ada notch. Notch itu merupakan lubang kunci ke setiap slot. Nah, jadi setiap slot itu beda-beda. Antara RAM DDR1 dan DDR2 itu sama ininya, bisa masuk. Kalau mau dari DDR1 di-upgrade ke DDR2 itu bisa masuk. Tapi kalau dari DDR2 mau upgrade ke DDR3 itu beda. Jadi kita harus ganti motherboard. Soalnya ininya slotnya nggak pas gitu. Nah, selanjutnya pin. Pin itu kaki-kaki RAM. Ini yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning ini. Ya. Oke. Dan selanjutnya ada ICS. ICS itu yang hitam-hitam ini. ICS itu Integrated Circuit. Yang hitam-hitam ini.
komponen elektronik memorinya. Nah, ini yang hitam-hitam. Selanjutnya ada serial presence detect. Ya, itu IC kecil di setiap RAM itu punya yang ini. Oke. Oke, dan selanjutnya yang terakhir itu ada sirkuit. Sirkuit itu semacam jalur-jalur listrik. Jalur-jalur listrik untuk menghubungkan satu sama lain komponen di sini. Nih, di boardnya itu ada yang garis-garis. Kalau teman-teman lihat tuh ada yang garis-garis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, itu yang garis-garis. Nah, itu yang terakhir dari komponen RAM. Oke, udah itu dulu aja. Thank you. Jadi kata masnya, setelah diberantakin Manda, saya yang masang. Oke. Sekarang masang prosesornya nih. Dilihat ya barang-barang nih, ada segitiganya kuning-kuning ini. Dipaskan sama yang segitiga bunder-bundernya ini bolong juga. Kita paskan. Kita pasang agak sedikit butuh pengorbanan. Yang tegak-tegak ini juga kita kembalikan pada seperti semula. Terus kita pasang fan prosesornya. Yo. Ini ditekan nih sampai bunyi maklek. Terus kita pasang fan-nya. Terus kita skrup. Yo. Ini kita skrup nih. Ini butuh pengorbanan sekali. Yo, kita skrup. Kita paskan pada lubang-lubangnya. Karena ini hanya untuk simulasi, cukup satu saja. Lanjut bagian selanjutnya, kita pasang yang namanya apa yo? VGA card ya. Ini slot-slotnya pasangin ke slot-slot di sini. Kita pasang kebalik. Ada yang tidak beres? Nih kita tekan secara sedikit perlahan. Kemudian kita pasang yang namanya apa yuk? Sound card. Ya, kita pasang sama. Kita paskan slotnya juga. Secara banyak-banyak perlahan. Sedikit diberi tekanan. Karena butuh sedikit tekanan. Kemudian kita pasang RAM. RAM. RAM merupakan tugas kelompok kami nih, RAM. Yang belum tahu RAM. Kita paskan slotnya juga sama. Semuanya intinya slot. Ada yang belum tahu slot? Aduh, saya grogi. Kita sedikit tekan sampai putih-putih yang dibilang Manda tadi menutup kembali. Seperti semula. Kita pasang slot yang kedua sama. Tuh, cepet kan? Udah canggih nih ya. Oke. Kita paskan sampai menutup nih. Tekan terus, tekan. Udah. Yuk kita pasang harddisk. Yang suka nonton film nih, harddisknya sangat-sangat berarti. Kita pasang nih ya. Tinggal dimasukin aja. Santai. Kita pasang kabel datanya. Paskan nih slotnya. Nih ada hitam-hitam, kita paskan. Dan kita pasang power supply alias kabel listriknya. Disesuaikan dengan jenis, ukuran, warna, dan bau. Nih pasang ya. Agak sedikit butuh tekanan. Sudah terpasang. Anggap sudah terpasang. Kemudian kita pasang ini. Apa ini ayo? Apa ayo? Disket. Tempat disket ini komputer jadul. Kita masukinnya dari depan yuk. Dari depan. Kalau dari depan itu semuanya harus dari depan. Proses itu dimulai dari depan. Ups. Sedikit agak didorong. Yuk. Terus kita pasang yang namanya sama kayak tadi, kabel datanya juga. Kita paskan slotnya. Paskan slotnya. Oh, bukan ini slotnya. Setelah slotnya pasang, kita pasang
yang namanya kabel untuk mengalirkan listrik. Ini kita pasang, dipaskan ya slotnya. Dah. Terus yang terakhir kita pasang yang namanya CD-ROM dari depan juga. Semuanya itu harus dari depan. Bismillah. Saya kok agak heran ya, butuh sedikit tekanan. Atau Mbak Manda bisa bantu? Mbak Ama? Yo. Kita pasang nih kabel data. Kalau kata Mas Nata ini bukan SATA, ini namanya UTA. Kita pasang, disamakan. Cari yang ukurannya sama. Nih. Oke. Udah, sekarang tinggal pasang kabel datanya juga. Sama. Terus ini kabel data yang paling warna-warni dan paling lengkap ini menghubungkan ke power motherboardnya. Kita pasang nih di sini, di dekat fan. Tadi fannya belum beres karena durasi katanya. Yuk kita pasang di sini. Ini ada pencetannya, sambil dipencet ya. Pencet. Dah. Tinggal kita tekan saja. Yuk, sudah selesai. Sudah rapikah? Sudah selesai. Sekian dari saya. Oh, CPU-nya belum dipasang. Jangan di sini lah. Sekarang casingnya ditutup yuk. Terus terang saya bukan tukang bongkar pasang jadi kurang berpengalaman yuk. Sini tuh Mas. Sini Mas. Skrupnya di sini. Nih kita pasang skrup. Siapa yang nggak bisa pasang skrup kecil? Skrupnya lengkap. Agak susah ya. Atau oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marshmallow. Halo. Ya, pos diam aja. Kamu nggak usah gerak, diam aja sampai CPU situ. Ulang. Bangkat banget. Mikroprosesor. Sotoy. serta meningkatkan kinerja sistem. Cut. Lambat banget kamu. Gimana? Masuknya lama banget. Ya, Terus akhirnya gitu dong. nah iya ya, akhirnya.